Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini, maka marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kami. Di saat ini kami bermohon kepadamu, kiranya tuntunan dan pengajaran-Mu menuntun dan mengajari kami, agar kami dapat menjadi pendengar dan pelaku firman yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima di hari ini tertulis di dalam Mika 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mika 7 ayat 18 ini adalah sebuah kalimat tanya, di mana Nabi Mika ketika berdoa memohon belas kasihan Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia? Adakah Tuhan seperti Engkau yang tidak bertahan dalam murkanya? Dan kalau kita yang menjawab pertanyaan itu, saudara-saudara, maka tentu kita akan berkata tidak ada. Tidak ada Tuhan seperti Engkau yang mengampuni dan memaafkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang sesaat menunjukkan murkanya kepada kita. Lalu setelah itu dia kembali menunjukkan kasih sayangnya yang tak terbatas kepada Anda dan saya. Yesaya 54 ayat 7 berkata, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 18. Saudara-saudara, mari kita renungkan bersama. Kita manusia ininya yang sering tidak mampu untuk menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Sementara Dia adalah Tuhan yang telah menghapuskan segala dosa-dosa yang kita perbuat di hidup ini. Tapi kita manusia ini yang sering meninggalkan Tuhan di hidup ini. Kita sering bertindak seperti orang yang tidak memerlukan Tuhan. Kita mencari Tuhan hanya di saat kita susah dan menderita. Tetapi ketika hidup kita dipenuhi dengan kelimpahan, kita sering melupakan Tuhan di hidup ini. Saudara-saudara, mari tetap rasakan bahwa kasih Tuhan sungguh-sungguh besar dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang mengasihi Anda dan saya. Dia adalah Tuhan yang memberkati rumah tangga kita. Kasih setianya selalu memenuhi dunia ini. Maka marilah kita juga menjadi orang-orang yang selalu mengasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur masih boleh mendengarkan sabda firman-Mu di hari ini.
biarlah firman-Mu tetap kami jadikan menjadi penuntun dalam kehidupan ini. Hari ini dalam doa ini kami berdoa Tuhan, mendoakan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Semoga perlindungan dari kuasa Roh Kudus melindungi kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Serta di saat ini kami berdoa, mendoakan anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian di bangku persekolahan mereka masing-masing. Diberkatilah setiap persiapan yang sudah mereka persiapkan, sehingga hasil yang terbaik boleh mereka terima dalam kehidupan mereka di hari ini dan untuk di masa yang akan datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.